Setelah kemarin Poco F2 Pro menggemparkan dunia pergadgetan Indonesia, dan bukan hanya Indonesia, tapi dunia, kini Poco X3 NFC hadir untuk memberikan kesuksesan kakaknya. Poco X3 NFC hadir untuk menjadi raja di kelas mid-range. Ini dia, the real mid-range killer. Kalau kalian masih pada bingung, di mana sih killernya? Gue Bung Andi Dan gue Bung Robin. mari kita buktikan di Xiaomi Workshop. Bung Andi, Ya, Bung Robin. pertama-tama, kenapa namanya harus Poco X3 NFC? Tujuan kita di sini untuk memasyarakatkan teknologi NFC ini sendiri. Jadi NFC ada banyak sekali kegunaannya. Paling utama adalah memudahkan penggunanya untuk Ngecek saldo. celek saldo, ya. Jadi lebih fleksibel lah, nggak usah harus ke ATM atau ke supermarket yang ini kan gitu. Di beberapa negara global kita Poco X3 itu tidak menggunakan penjualan NFC dan itu speknya berbeda. Jadi untuk meyakinkan atau untuk membuat tidak kebingungan, kita menambahkan NFC. Jadi biar tahu spek yang benarnya seperti apa. Apa aja sih speknya? Spek yang paling utama adalah Poco X3 NFC itu hadir dengan the all new Snapdragon 732G. Pertama di dunia dan pertama di Indonesia. Wow. Dia juga hadir dengan liquid cool, teknologi liquid cool 1.0 plus. Jadi membuat pengalaman bermain game, apalagi penggunaan sehari-hari itu menjadi lebih istimewa. Oke, desainnya sendiri ini tersedia dua pilihan warna, Cobalt Blue dan Shadow Grey. Kemudian ada tulisan pokoknya. Silakan Bung Andi. Ya, istimewanya juga lihat nih itu. Jadi ada tulisan Poco yang kalau misalnya terkena cahaya dia ada Wih. efek-efek yang menyinarinya tuh ya. Jadi berubah-berubah warnanya. Betul Keren. sekali. Dan Ada efek pelanginya ya. dan teknologinya juga keren. Bentar dulu, fingerprintnya di mana? Fingerprint, nah ini dia. Ini yang gue mau bilang, teknologi tombol power 2-in-1. Ini bisa digunakan untuk mengaktifkan power dan juga bisa sebagai fingerprint. Jadi ini sangat secara pemegangan, secara penggunaan itu sangat natural karena kalian nggak harus cari Nyari belakang belakang lah ya. gitu. Iya kan? Karena pada saat jempol menyentuh dari bagian pinggir dari Poco X3 NFC, dia langsung akan scan fingerprint. Jadi sangat mudah ya. Oke, dan Layarnya berapa inci? layarnya itu 6,67 inch. Full HD. Full Plus. HD plus. Dot Dan- drop display. Ya, nah kameranya ini juga sangat killer. Ini yang salah satu hal killernya. Kenapa killer? Satu, dengan 64 megapiksel Sony IMX 682, tahu kan hasilnya? Kamera utamanya. Kamera utama. Kamera kedua, dia ada wide angle 13 megapiksel dengan sudut pandang itu 119 derajat. Jadi lu harus hati-hati. Kalau lu pegang kadang-kadang bukanya sangat lebar Oh iya. ya. Saya Jari pernah juga. moto Jadi jarinya lu kayak ikut. kelihatan kan gitu. Nah, itu kumulannya satu. Terus ada setup 2 megapiksel sensor depth atau kamera bokeh dan 2 megapiksel makro kamera. Makro kameranya juga ini bisa diambil dari jarak 4 cm. Di mana rata-rata kelas mid-range rata-rata tuh 10 cm. Iya benar sih. Ada yang 7 lah ya paling mendekati dengan angka 4. Dan di bagian kamera depannya juga hadir 20 megapiksel dengan beragam fitur yang sangat banyak. Kalau ngomong doang, nggak yakin. Kita Ya, kita coba cobain. Bung. Oke, Bung Andi, kita coba kamera depannya ada selfie. Oke. Ya, ini hasil dari kamera depan Poco X3 NFC. Oke, Ya. cerah ya. Saya dengar-dengar ini juga ada fitur night mode-nya. Jadi kalau misalkan kita mau foto di keadaan yang kurang cahaya, redup, itu bisa diaktifkan night Ya, mode-nya. nah itu dia. Bukan hanya night mode, bukan hanya foto, tapi di sisi video juga ada EIS atau stabilizer. Elektrik. Paling gampang lah. Paling gampang stabilizer ada. Electronic Image Stabilizer. Iya, electronic image stabilizer. Oke, dan ada banyak juga tuh. Jadi nggak perlu gimbal-gimbal lagi ya? Nggak perlu. Oh. Udah gue cobain. Bagus. Udah gue cobain.
untuk yang senang dengan sesuatu yang beda, ada fitur AI Skycaver ya. Apa tuh? Jadi kalau misalnya ngambil foto di luar outdoor, terus ada latar langit, nah kita itu bisa ganti langitnya beragam-ragam. Oh iya benar. Bisa tambahin, kita bisa rubah langitnya itu jadi sunset, jadi ada pelanginya. Ada Terus petir-petirnya juga. ada petir. Biar kalau kita bohong nggak ketahuan. Sorry babes, lagi hujan. Oh, Iya. gitu. Oke. Bener kan? Ada petirnya juga babes. Berarti gue bisa juga dong. Ada fitur auroranya juga. Oh iya bener. Gua nggak mungkin bilang. emang lagi di kutub. Bukan hanya foto, tapi ada efeknya. Jadi bisa bergerak. Nah, ini juga fitur yang sangat membantu. Jadi kayak misalnya kalau lagi jalan-jalan nih, orang lagi ngambil video nih gitu. Jadi ngambil video, tapi dia pengen juga ada dalam videonya itu. Nah, di sini ada fitur front and back. Jadi Oh kayak gini ya. Berarti saya bisa videoin Bung Andi. ya, lo bisa kelihatan. Oh iya kan? benar. Tuh, Iya. keren kan? Keren, gitu. keren. Jadi kita bisa dapat semua objek di depan, di belakang juga bisa dapat. Dia juga punya fitur yang kita sebut itu tracking video. Jadi kalau misalnya lo mau ngambil objek yang bergerak, dia bisa ngikutin nih tanpa lo harus menggerakkan si handphone ya. Oh iya. Kita tes. Coba. Ayo. Ini dia tuh, dia bisa gini tuh. Oh. Tuh. Nah, fitur ini tuh biasanya sangat memudahkan kalau misalnya untuk mengambil objek yang gerak ya. Kalau misalnya kita gerak mengambil handphone tuh kita gerak kanan kiri itu kan Betul. agak pasti Capek. getar satu. Terus kita nggak Nggak takutnya. tahu objeknya kemana. Nah dengan kayak gini, dengan bantuan AI ini, jadi dia sudah memperhitungkan bagaimana si objek ini bisa bergerak. Tadi kelihatan kan videonya? Nah itu kerennya Poco X3 NFC. Kamera udah bagus. Kalau ngerekam video ada suaranya dong. Iya dong. Nah, suaranya gimana di sini? Nah ada suara dan lebih ke nonton video sih. Melihat dari Oke, hasil kamera dari hasilnya video ya. itu, ini yang membuat sangat terkesima. Kenapa? Karena ada dual stereo speakers. Jadi suaranya juga menggelegar. Kita tonton lagu Poco. Oh iya. Rap Poco. Poco. Ya, gedein dong, Bin. Wow. Keren kan? Jadi gue di kanan, temen lo di kiri juga. Itu sangat keren. Wah, suaranya menggelegar nih. Bagus ya? Oh, tuh keren tuh, makanya kalau misalnya digini. Tenang dong. Ini Kenapa? sudah IP53 dong. Wow. Anti air juga anti debu dong. Wih. Jadi jangan panik. Jangan panik dong, gitu ya. Ya, oke. Ini sebenarnya kejadian yang tidak disengaja. Nah, Poco X3 NFC itu sudah ada teknologi IP53 TÜV SUD. SUD ya, TÜV SUD, oke. Nah, jadi emang ini untuk ketahanan air dan ketahanan debu untuk hal-hal yang tidak disengaja. Jadi jangan panik, oke? Jadi kalau misalnya nggak sengaja ya, bukan berarti tahan air ya. Jadi ini tahan percikan air. Bin, main game. Lu kan sering nih, gue lihat main game. Gimana performa gamenya? Terus game apa aja yang menurut lu sangat bagus untuk dimainin di Poco X3 NFC? Oke, pengalaman gue ya, gue kan seneng banget main game yang RPG gitu. Kalau RPG itu udah pasti dong. Genshin Impact, berarti. Oke. Genshin Impact Gimana, itu gimana? Coba kita ceritain. gamenya bener-bener dia harus berkeliling tuh. Dan di Poco Smooth ya? X3 Wow. NFC ini bener-bener smooth, tanpa patah-patah. Tapi di sini bener-bener bisa lo putar-putar 360 derajat. Ya 120 Hz screen refresh rate. Apalagi ketika ada musuh ya di belakang, depan, kanan, kiri itu kalau lo pencet-pencet terus, dia benar-benar responnya cepat banget. Sensitif ya, Sensitifnya karena banget. 240 tons sampling rate. Wow, itu nilai yang tinggi banget. Ya, jadi emang ya jelas sangat nyaman ya untuk main game. Main game ini berat banget ya Genshin Impact ya? Berat banget, Berat orang banget, itu oke. bisa 6,5 giga. Wow. Gue suka ada game Turbo 3.0. Apa itu? Apa itu? Jadi kalau ada pesan masuk, itu nggak ganggu. Biasanya ada pesan masuk notifikasi kepencet. Iya, Bus iya. langsung deh, full ya kan, chattingannya. Gue pernah pengalaman pribadi. Gue waktu Iya. itu main PUBG,
Terus ada notifikasi masuk, Masuk langsung. telepon. Jadi gue mau ini kepencet. Disebut 3.0, ketika ada telepon masuk atau notifikasi, dia langsung ada keluar jendela kecilnya. Oke, Jadi jadi lo bisa ngechat di jendela kecilnya aja. Lo scroll mau lihat yang mana. lo bisa main game sambil ngechat? Bisa. Oke. Apalagi ada Z-axis-nya juga. Ketika lu mukul-mukul, jedar itu berasa getarannya. Secara feeling itu bukan hanya pada game aja kan? Jadi pada saat scrolling, pada saat feedback untuk ngetik dan apalagi kayak Nonton tadi, video juga ya, berasa. itu yang akan memberikan pengalaman yang berbeda juga. Nah, kemudian Bung Andi, saya juga pernah dengar itu ada yang namanya Dynamic Switch. Apa sih Dynamic Switch itu? Poco X3 NFC itu hadir dengan screen rate biasanya itu 120 Hz. Oke. Nah, jadi dia itu secara teknologi, secara AI, dia itu bisa menurunkan aplikasi atau kegiatan dari si pengguna yang misalnya kalau nggak main game, dia pengen nonton film itu screen rate-nya itu diturunin. Tergantung tuh, biasa sekitar berapa ya? Nonton film itu sekitar 25 fps. Nah itu kan bisa nah itu yang kenapa juga sudah baterainya gede. Nah itu bisa menghemat baterai juga. Jadi kalau misalnya tidak digunakan, otomatis turun. iya, dia secara auto dia akan melihat penggunanya sekarang lagi aktivitasnya nonton, switch ke rate yang lebih rendah. Nah, kita akan menjawab keluh kesah dari Mi Fans dan yang pura-pura Mi Fans. Oke, apa keluhan yang pertama? Pertama, SIM slotnya Poco X3 NFC itu masih hybrid. Bisa nggak sih dipakai barengan? Oke, kalau concernnya butuh memori yang lebih gede, yang bisa beli yang 8128. Kurang gede 128, pengennya langsung jadi 256. Oke, karena maksimal 256. Gampang sebenarnya, cuman ya ini opsi ya, gitu. Ini opsi gitu. Ya lu tinggal beli konektor aja untuk menambahin gitu loh. Ya memang tapi ya nggak sebagus itulah tampilan di desainnya gitu karena ya nempel di luar ya. Nempel luar. Nah, gue juga ada nih. Jadi banyak juga nih yang harus pilih mana nih, Poco X3 NFC atau Redmi Note 9 Pro? Good question. Oke. Yeah. Lo bisa jelasin gimana nih? Jadi tergantung kebutuhannya kembali. Seperti yang kita tahu ya, Poco X3 ini punya kultur yang berbeda. Kultur yang berbeda. Betul, Ya. di mana karakter smartphone ini tampil beda, lebih techy ya, tech savvy yang suka banget dengan yang speed, ya enggak? Apalagi lebih bold dan kreatif. Sedangkan di Redmi Note 9 Pro itu punya slogan jawarannya 64 megapiksel quad kamera sebagai versi upgrade di Redmi Note series. Poco X3 NFC itu emang buat orang-orang yang ingin tampil beda, ingin kreatif, dia berani, dia lihat desainnya dengan si desain yang mencolok ya. Tuh, ada Poco gede gitu. Nah mungkin yang pengen yang something yang lebih klasik, lebih simple, bisa ke Redmi Note 9 Pro gitu. Sama aja. Apalagi harganya nggak beda jauh. Nggak beda jauh dan intinya ya udah Xiaomi aja lah gitu. Ya kalau nggak Poco ada Redmi Note 9 Pro, ada Mi juga ya. Apakah ada penjelasan Bung Andi? Kenapa sih netizen sampai hari ini masih terpukau? Dengan harganya ya. Harganya, speknya. Oke. Sebenarnya gini, ini adalah hal yang kalau misalnya dilihat salah satu Xiaomi sangat komitmen dari awal lahir sampai sekarang terus konsisten untuk memberikan inovasi terhadap semua orang, innovation for everyone. Ya, dengan memberikan harga yang terjangkau. Produk terbaik, harga sebenarnya. Ya, produk terbaik dan harga sebenarnya. Nah, kenapa Poco bisa terjadi? Jadi gini, kalau dilihat dari filosofi Poco itu sendiri. Poco F1 pada saat itu dengan 845 hadir dengan harga 4 jutaan. Di mana yang paling murah pada saat itu sekitar 12 juta. Iya. 8 sampai 12 juta. Bayangin. Nah, di sini lihat kan, emang filosofi Poco itu pengen memberikan pengalaman all in di dunia performance. Di Poco F2 Pro, selain memberikan pengalaman performance yang baik, dia juga mulai upgrade dari segi desain, dari segi kamera. Tapi
Poco F2 Pro hadir dengan 865 dengan range harga yang juga killer. Betul, the real flagship The killer. real flagship killer. Nah, Poco ingin membawakan filosofi itu ke kelas mid-range. Makanya hadirlah Poco X3 NFC, the real mid-range killer. Nah, oke. Tadi kita udah lihat apa aja. Yang pertama, Ada dari desain. Ya. Desainnya itu ada dua warna, ada cobalt blue dan shadow grey. Ya. Ditambah lagi ada tulisan Poco yang kalau kena cahaya bisa berpelan warnanya. hadir dengan 6,67 inch Full HD Plus Dot dengan display. 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Terus kamera 64 megapiksel main kamera dengan Sony IMX 682, 13 megapiksel sudut buka 119 derajat, 2 megapiksel depth sensor, 2 megapiksel makro kamera dengan jarak 4 cm. Terus Oke, kalau kita lihat performanya, ini adalah Snapdragon pertama kali yang ada di dunia dan di Indonesia hingga saat ini, yaitu Snapdragon 732G dengan teknologi Liquid Cool 1.0 Plus. Terus fitur-fitur yang menarik, ada dynamic switch, terus dari segi kameranya fiturnya itu ada AI Scan Capture, terus ada front and back, tracking video. ada selfie night mode juga. Ya, terus baterai gede 5160 mAh dengan kecepatan 30 watt. Betul sekali. Oke. Dan sudah di dalam box juga tersedia 30 watt. Jadi, apakah Poco X3 NFC layak disebut dengan raja midrange atau the real midrange killer? Jawabannya adalah terkonfirmasi. Jangan lupa, kalau kalian penasaran, saksikan video Xiaomi Workshop berikutnya karena kita akan lihat bagian-bagian kecil dari Poco X3 NFC. Kita bongkar. Kita bongkar. Kita tear down.